Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diska Prilia. Kali ini saya akan memperkenalkan seorang entrepreneur yang menginspirasi saya, yaitu Ibu Nurhayati Subakat, seorang CEO PT Paragon Technology and Innovation. Ibu Nurhayati Subakat lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat 27 Juli 1950. Beliau merupakan pendiri PT Pusaka Tradisi Ibu yang kini telah berubah menjadi PT Paragon Technology and Innovation yang mengelola merek kosmetik seperti Wardah, Makeover, perawatan rambut putri, serta Emina. Beliau menghabiskan masa kecilnya di kota kelahiran, Padang Panjang. Seusai menamatkan sekolah diniyah putri, ia kemudian pindah ke Padang. Di sini, sambil bersekolah, beliau membantu usaha orang tuanya. Setelah itu, melanjutkan pendidikannya di jurusan farmasi Institut Teknologi Bandung. Ibu Nurhayati memulai karirnya sebagai apoteker di Rumah Sakit Umum Padang. Kemudian pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan kosmetik Wella sebagai staf quality control. Karirnya di perusahaan tersebut kemudian menanjak. Namun, Ibu Nurhayati memilih keluar dari perusahaan untuk merintis usaha sendiri. Berbekal pengalaman ketika bekerja di perusahaan kosmetik tersebut, ia kemudian mencoba untuk membuat produk shampoo bermerek Putri. Usaha produk shampoo tersebut ia jalankan di rumahnya sendiri dengan dibantu oleh satu karyawan, yaitu pembantunya sendiri. Ibu Nurhayati kemudian memperkenalkan produknya di salon-salon yang berada di wilayah Jakarta. Pelan tapi pasti, produknya kemudian mulai diterima di masyarakat. Meskipun industri rumahan, usahanya berkembang pesat, berkat kejelian melihat peluang pasar. Keuangan perusahaan kemudian terus meningkat. Beliau bahkan mendirikan PT Pusaka Tradisi Ibu dalam memanajemen usaha shampoo-nya. Namun, cobaan datang beberapa tahun kemudian. 5 tahun setelah usahanya berkembang pesat, pabrik milik Ibu Nurhayati dilalap api dan terbakar. Kejadian tersebut membuat nasib usaha shampoo milik Ibu Nurhayati berada di titik nadir. Pabrik terbakar dan hutang di bank yang belum lunas membuat beliau sempat ingin menutup usahanya. Belum lagi, ia memiliki karyawan yang harus ia bayarkan gajinya. Namun, disinilah titik balik dari Ibu Nurhayati. Ia menolak, menyerah dengan keadaannya. Ia mencoba memulai dari nol lagi. Modal usaha ia peroleh dari tabungan suaminya. Dana tersebut kemudian ia pakai untuk membayarkan gaji karyawannya dan mencoba membangun pabriknya kembali. Pabrik yang baru akhirnya berdiri dan beroperasi lagi. Selain itu, ia kemudian mencoba untuk melakukan inovasi baru dengan membidik konsumen muslimah. Pada akhirnya, beliau meluncurkan produk yang kemudian dikenal dengan nama Wardah pada tahun 1995 dan juga mulai masuk di pasar tata rias. Produk kosmetik Wardah ditujukan untuk kaum muslimah yang ingin tampil dengan elegan tanpa perlu cemas kehalalan produk. Kosmetik Wardah buatan Ibu Nurhayati dengan cepat diterima oleh masyarakat, khususnya kaum muslimah.
Terbukti di tahun 1999 hingga 2003, penjualan produk kosmetik Wardah melonjak drastis. Dengan cepat, Wardah berhasil menjadi salah satu produk kosmetik pilihan muslimah Indonesia. Strategi pasar dan promosi yang bagus disertai manajemen yang kuat membuat produk Wardah dengan cepat menguasai pasar kosmetik nasional. Distribusi produknya bukan hanya nasional saja, melainkan tembus ke pasar mancanegara seperti Malaysia, di mana produk Wardah laku keras di negara tersebut. Tahun 2011, PT Pusaka Tradisi Ibu milik Nur Hayati Subakat kemudian berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation yang menaungi ratusan item dengan pertumbuhan usaha tinggi. Kerja keras Ibu Nur Hayati tidak sia-sia. Saat ini ia memiliki ribuan karyawan dan puluhan cabang yang tersebar di Indonesia. Beliau juga bahkan pernah terpilih sebagai salah satu CEO terbaik di Indonesia. Bahkan pada tahun 2018 ini, Wardah mencatat sebagai perusahaan kosmetik nomor 1 di bidang penjualan pelembab. Wardah berhasil mengalahkan merek kosmetik lainnya yang banyak hadir di Indonesia. Setelah mengetahui usaha apa saja yang telah dilalui oleh Ibu Nur Hayati, sudah sepantasnya jika kita ingin meraih sesuatu, maka harus berusahalah. Jangan mudah menyerah, walaupun nantinya kita akan memulai dari nol lagi. Karena jika kita bersabar, maka kelak kita akan mendapatkan apa yang sudah kita tanam terlebih dahulu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang sabar.